Di permohonan Ketua Santini Manganang. Kalau berkenan untuk para pemohon, ada beberapa hal yang tidak kami baca, lebih khusus ke permohonannya karena kita sudah punya, dan bukti surat tidak kami baca, dan juga keterangan saksi tidak kami baca karena tadi sudah kita dengar bersama. Yang perlu kita simak adalah pertimbangan hukum. Bagaimana pemohon, tidak keberatannya? Oke. Penetapan nomor 98/PDTP/2021 PN Tondano. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh Aprilia Santini Manganang. Identitas selanjutnya termuat dalam penetapan ini. Dalam hal ini didampingi kuasanya masing-masing. 1. Kolonel Anggiat Lumbantoruan SH MH sampai dengan kesemuanya berkantor di Kumdam 13 Merdeka, Kompleks Makodam 13 MDK, Jalan 14 Februari Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan surat perintah Kakundam 13 MDK nomor PIN /43/3 Romawi /2021 tanggal 9 Maret 2021, Yungto surat khusus tertanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 10 Maret 2021, register nomor 114/SK/2021 Pengadilan Negeri Tondano. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano nomor 98/PDTP/2021 Pengadilan Negeri Tondano tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Penetapan hakim nomor 98/PDTP/2021 Pengadilan Negeri Tondano tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang. Setelah mendengar pembacaan surat permohonan dari pemohon, setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tentang duduknya perkara, menimbang bahwa pemohon melalui para kuasanya dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tondano dengan register perkara nomor 98/PDTP permohonan -2021 Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 Maret 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut termuat dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir didampingi kuasanya tersebut di atas. Menimbang bahwa setelah kuasa pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal
12 Maret 2021, kuasa pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, kuasa pemohon telah mengajukan mengajukan bukti surat berupa 1 sampai dengan 5. Menimbang bahwa bukti-bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh kuasa pemohon tersebut di atas berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara quo. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, kuasa pemohon juga mengajukan 3 orang saksi dan 2 ahli yang didengar keterangannya di persidangan yang diberikan di bawah sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut termuat dalam penetapan ini. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan pemohon Aprilia Santini Manganang yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut termuat dalam putusan ini. Termuat dalam penetapan ini. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon dan kuasanya tidak mengajukan sesuatu lagi dan hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada hakim untuk mengabulkan permohonannya tersebut. Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan dianggap telah turut termuat dalam penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini. Tentang pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas. Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah agar Pengadilan Negeri Tondano menetapkan diri pemohon yang semula berjenis kelamin perempuan dirubah dan ditetapkan menjadi berjenis kelamin laki-laki, yang nama pemohon yang semula Aprilia Santini Manganang berubah dan diubah dan ditetapkan menjadi bernama Aprilio Perkasa Manganang. Menimbang bahwa untuk menilai apakah permohonan pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka hakim mendasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang selanjutnya. Fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut dikonstantir apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa sebelum hakim mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan pentingnya kejelasan atau kepastian status jenis kelamin seseorang, baik secara hukum maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dan dipertimbangkan pula apakah permohonan perubahan jenis kelamin tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup atau jurisdiksi gugatan permohonan atau gugatan volunter. Menimbang bahwa menurut pendapat hakim, perubahan jenis kelamin seseorang adalah perubahan yang sangat fundamental dan prinsip karena akan menentukan kedudukan seseorang di muka hukum maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian permohonan pemohon yang memohon penetapan perubahan jenis kelaminnya dan perubahan namanya adalah permohonan yang berdasar atau beralasan secara hukum. Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan perubahan jenis kelamin tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup atau yurisdiksi gugatan permohonan, untuk itu hakim mempertimbangkan bahwa dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam 4 lingkungan peradilan menentukan pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menentukan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 56 ayat 1 tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatat pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin. Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka permohonan perubahan jenis kelamin seseorang adalah permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh pengadilan negeri, dan karena masalah yang diajukan pemohon adalah bersifat kepentingan sepihak tanpa sengketa dengan pihak lain, maka permohonan pemohon termasuk dalam ruang lingkup atau yurisdiksi gugatan permohonan atau gugatan volunter. Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak. Menimbang bahwa di persidangan pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti P1 sampai dengan P5 dan 2 orang saksi dan 2 orang ahli. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, terutama saksi Suryati Borilano yang merupakan ibu kandung pemohon, saksi Akib Samrud Manganang yang merupakan ayah kandung pemohon, di mana para saksi menerangkan bahwa pemohon adalah perempuan. Hal ini dapat disimpulkan oleh para saksi karena pada diri pemohon ditemukan tanda-tanda anak perempuan. Namun seiring waktu yang berjalan, postur tubuh pemohon lama-kelamaan sudah seperti laki-laki, termasuk cara berpakaian tidak seperti layaknya perempuan. Setiap harinya pemohon memakai celana panjang dan nanti ke sekolah baru pemohon memakai rok. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Michael Tototi yang merupakan teman seangkatan dengan pemohon yang bertugas sebagai anggota TNI Angkatan Darat, menerangkan bahwa pemohon sehari-hari gayanya seperti laki-laki, sering fitness dan sering main game. Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, sejak lahir dan sampai berkembang, sifat-sifat pemohon adalah sifat laki-laki, terlihat tomboy atau sifat kelaki-lakian, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan diri pemohon, misalnya nama diberi nama perempuan yaitu Aprilia, pakaian dan aksesoris diberikan pakaian aksesoris perempuan, pencatatan di kartu keluarga dan dicatat berjenis kelamin perempuan, dan di sekolah dan dicatatkan dan didaftarkan sebagai anak perempuan, dan keterangan pada saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diberi tanda P1 berupa kutipan akte kelahiran pemohon, P2 kartu tanda penduduk, P3 surat keterangan domisili, dan P4 kartu keluarga, di mana dalam kolom jenis kelamin tercatat pemohon adalah berjenis perempuan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Agus Sulistyo Budi SPKJ MKes ahli kejiwaan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2021 yang diawali dengan tes pada pagi hari jam 7 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dengan memakai alat tes dan kemudian dilanjutkan dengan wawancara,
pada tanggal yang sama sekitar 4 jam, di mana yang disampaikan pemohon bahwa ia dalam situasi tertekan karena perasaan yang hingga kini mengenai status yang ia alami selama ini dalam 1 tahun terakhir tidak jelas apakah sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Dan selanjutnya setelah diperiksa data yang ada pada tanggal 11 Februari 2021, hasil anatomi biologi ditambah hasil laboratorium, disimpulkan pemohon gendernya mengarah ke arah laki-laki. Begitu juga pemohon mempunyai hormon layaknya seorang laki-laki. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Guntur, SPBP REK, ahli bedah, dari hasil pemeriksaan di mana pemohon mempunyai penis dengan kesimpulan pemohon mengalami hipospadia yang harus ada tindakan medis secepatnya, hal mana bersesuaian dengan bukti P4 dan P5. Menimbang bahwa dengan fakta-fakta dan bukti sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan sejak pemohon Aprilia Santini Manganang sejak lahir pemohon diketahui dan dinyatakan sebagai berjenis kelamin perempuan. Hal ini ternyata baik dalam administrasi kependudukannya, bukti P1, P2, P3, serta dalam lingkungan pergaulan sosial di keluarga maupun masyarakat, pemohon dikenal dan dinyatakan adalah berjenis kelamin perempuan. Diketahui bahwa pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dibuktikan dari hasil pemeriksaan bukti P4 dan P5 pemohon maupun dari alat kelamin pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki. Demikian juga dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, pemohon telah masuk dalam kehidupan sosial pergaulan laki-laki. Menimbang bahwa dengan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam dan dipertimbangkan tersebut di atas, karena ternyata pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, permohonan pemohon yang pada pokoknya memohon agar menyatakan pemohon yang bernama Aprilia Santini Manganang sebagai laki-laki beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa terhadap petitum keempat hanya dimintakan perubahan terhadap akte kelahiran, maka hakim berpendapat sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan oleh perkara permohonan hanya bersifat sepihak dan tidak ada yang lawan dan bersifat deklarator dan tujuan hukum keadilan, kepastian dan pemanfaatan, maka hakim akan mempertimbangkan bukan hanya pergantian pada akte kelahiran, akan tetapi juga pada identitas lainnya, surat-surat lainnya sebagai berikut. Terhadap bukti P1, kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe dan bukti P2, kartu tanda kependudukan serta kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa memang benar pemohon dilahirkan di Kabupaten Sangihe, akan tetapi saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Kelurahan Wawalintoan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, dan oleh karena pemohon dapat membuktikan sesuai dengan bukti surat keterangan dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal di Wawalintoan, menyatakan bahwa pemohon menurut dua orang ahli adalah bahwa pemohon ada kelainan di alat kelamin dengan istilah kedokteran hipospadias, sehingga secara medis dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah berjenis kelamin laki-laki. Maka dengan demikian terhadap bukti yang dihadirkan sebelumnya menyatakan bahwa pemohon berjenis kelamin perempuan, maka sudah sepatutnya
oleh karena dikabulkan permohonan pemohon dengan mengganti jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki, dan agar pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat penting lainnya di masa yang akan datang, maka menurut hemat hakim sudah sepatutnya terhadap akte kelahiran, KTP dan kartu keluarga diganti atau dirubah, yang sebelumnya berjenis kelamin perempuan diganti berjenis kelamin laki-laki, dan dengan nama pemohon yang sebelumnya Aprilia Santini Manganang diganti dengan Aprilio Perkasa Manganang, serta oleh karena akte kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sangihe, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan dan merealisasikan perubahan jenis kelamin dan perubahan nama sebagai suatu peristiwa penting lainnya, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitra untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan oleh karena kartu penduduk KK dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, maka terhadap perubahan pergantian di dalam kartu tanda penduduk dan KK adalah kewenangan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, sehingga dengan memerintahkan juga Panita untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, dengan demikian sudah sepatutnya terhadap petitum 3 dapat dikabulkan. Menimbang bahwa petitum keempat permohonan pemohon yang pada pokoknya mohon ditetapkan menurut hukum, pemohon dianggap mempunyai hak dan kewajiban sebagai layaknya laki-laki. Terhadap hal ini hakim mempertimbangkan dengan ditetapkan jenis kelamin pemohon sebagai laki-laki, maka sudah dengan sendirinya hak dan kewajiban pemohon sebagai laki-laki melekat pada status jenis kelamin tersebut dan tidak lagi sekedar dianggap sebagaimana dimohonkan pemohon. Dengan demikian petitum tersebut tidak perlu ditetapkan dalam penetapan ini. Menimbang bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut pula dibebankan kepada pemohon. Mengingat ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menetapkan satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menetapkan pemohon Aprilia Santini Manganang berubah jenis kelamin dari semula jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki. 3. Menetapkan pergantian nama pemohon yang semula bernama Aprilia Santini Manganang berubah menjadi nama Aprilio Perkasa Manganang. 4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe untuk mencatat dalam register yang bersangkutan perubahan jenis kelamin pemohon Aprilia
yang semula berjenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki. 5. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sangihe untuk mencatat dalam register yang bersangkutan pergantian nama pemohon yang semula bernama Aprilia Santini Manganang berubah menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp260.000. Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 oleh kami, Nova Laura Sasubi SHMH, Hakim Pengadilan Negeri Tondano. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Devi Losu SH, Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Tondano, dan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dan pemohon tersebut. Banyak selamat, Aprilio. Mantap. Iya, kan gantinya nama Gigi. Gigi Perkasa. Komando. Bapak Dirjen, mohon patah dua patah kata Pak. Terima kasih kami kepada Badan Peradilan Umum pada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tentunya kami ucapkan selamat kepada Aprilio yang permohonannya sudah dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang kebetulan juga Ketua Pengadilan Negeri Tondano. Yang kedua, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Kasat ini, luar biasa sekali. Perhatiannya dan penghargaannya kepada anggota yang berprestasi. Ya, kita ketahui Sersan 2 Aprilio ini karena atlet voli nasional, makanya mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Pak Kasat dan Ibu. Saya nggak nyangka Pak ini. Tadi banyak wartawan di sini, saya pikir beliau memanggil saya dalam rangka sekedar menjelaskan tentang persidangan. Ternyata luar biasa sekali perhatian wartawan, juga teman-teman wartawan juga luar biasa. Jadi kami sampaikan bahwa permohonan yang seperti ini Pak bukan hanya kali ini saja. Ya, sudah puluhan Pak, sudah puluhan. Hanya saja karena yang bersangkutan ini merupakan atlet nasional voli dan juga mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Pak Kasat, makanya menjadi pemberitaan yang cukup luas. Kami tentunya sebagai abdi masyarakat ya pengadilan, sesuai dengan permohonan tadi kita juga sudah mengikuti bersama persidangannya dan juga pertimbangan hakimnya, karena ini demi untuk status yang bersangkutan, kejelasan status yang bersangkutan. Ini kan akan berdampak luas Pak dalam kehidupan kemasyarakatan dan juga dalam hal hukumnya. Ya. Oleh karenanya tadi sudah kita dengarkan bersama, sudah dikabulkan permohonannya oleh hakim yang menyidangkan.
mengganti jenis kelaminnya dari perempuan kepada laki-laki, mengganti namanya dari Aprilia menjadi Aprilio Perkasa Mangana, dan juga memerintahkan kantor catatan sipil untuk merubah dalam akte yang tersedia untuk itu, agar dalam kutipan akte kelahiran yang bersangkutan nama tersebut dirubah dengan nama yang sudah ditentukan oleh hakim yang bersangkutan tadi. Saya pikir demikian, dan ini juga sudah diketahui, putusan ini juga atau penetapan ini juga hari ini juga sudah bisa dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tondano, sudah bisa diambil oleh kuasa hukumnya, karena kita sekarang menerapkan pelayanan one day publish. Jadi hari itu juga diputus, hari itu juga harus keluar penetapannya. Ya. Tadi. Terima kasih banyak yang mulia. Sama-sama bro, sama-sama Ungke. Ya, siap. Bos, oke, bye. Bagaimana? Semoga ini awal yang baik buat saya ke depannya. Amin, amin, amin. Awal yang baru, karena ini yang saya nunggu selama ini. Iya. Akhirnya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya bisa lewati ini semua. Dan itu berkat Bapak Kasat dan Ibu Heti dan para dokter yang membantu saya dan memberikan dukungan. Dan saya bersyukur banget saya bisa lewati ini. Ke depan mungkin saya tetap fokus ke profesi saya sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Darat dimanapun nanti saya ditempatkan. Oke, baik. Terima kasih banget. Makasih. Ya, kembali kasih sama-sama. Oke, tetap semangat. Makasih banyak untuk Pak Kasat yang sudah disampaikan tadi, Ibu, para dokter, hebat semuanya. Makasih banyak. Dengan demikian, sidang perkara permohonan nomor 98 garing PDT permohonan garing 2021 garing Pengadilan Negeri Tondano dinyatakan selesai dan ditutup.